Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 generasi soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini Pak Fajar akan menerangkan sebuah materi dari tema 5 subtema pertama tentang ekosistem. Sebelum kita mendalami materi tentang ekosistem, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu tentang ekosistem. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Nah, setelah bernyanyi bersama tentang ekosistem, mari kita kembali untuk memperdalam materi. Materi yang pertama adalah mengenal gagasan pokok dalam teks non-fiksi. Nah, anak-anak semua, apakah kalian tahu apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi, dalam setiap teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama inilah yang memuat gagasan pokok atau biasa kita sebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama atau ide pokok. Nah, anak-anak, bagaimana sih caranya menentukan gagasan pokok itu? Ya, cara menentukan gagasan pokok yaitu dengan menentukan kalimat utamanya, sehingga kita dapat menemukan gagasan pokoknya. Kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir paragraf, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Ya, sekarang kita mari bersama-sama untuk mengetahui bagaimana cara menentukan gagasan pokok dari contoh cerita tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungan. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik merupakan makhluk tak hidup seperti air, udara, dan tanah. Komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem hidup secara berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Tumbuhan sebagai komponen biotik memerlukan cahaya, tanah, air, dan udara untuk berkembang biak. Tumbuhan juga bisa menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Nah, mari kita bersama-sama menentukan gagasan pokok dalam teks tersebut. Pada paragraf pertama, gagasan pokok terletak di mana? Ya, betul, terletak di kalimat pertama paragraf pertama. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, gagasan pokoknya ekosistem terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian di paragraf kedua, gagasan pokoknya ada di mana anak-anak? Ya, betul. Ada di kalimat pertama juga. Komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem hidup secara berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi gagasan pokoknya yaitu komponen biotik dan abiotik hidup secara berdampingan dan saling melengkapi satu. Nah, berikutnya kita akan membahas sumber makanan hewan.
Dalam sebuah ekosistem anak-anak, terdapat tumbuhan dan hewan yang menjalin interaksi satu sama lain. Salah satunya yakni dalam bentuk pemenuhan kebutuhan makanan. Tumbuhan dapat menjadi sumber makanan bagi hewan. Hewan juga dapat menjadi sumber makanan bagi hewan lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Tumbuhan memanfaatkan air dan unsur hara untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuhan membuat zat makanan melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis kemudian disimpan di seluruh bagian tubuhnya, sehingga tumbuhan memiliki sumber makanan di seluruh tubuhnya. Nah, dari tumbuhan ini kemudian dimanfaatkan oleh hewan untuk menjadi sumber makanannya. Misalnya saja daunnya dimakan ulat, kelinci, kambing, rusa, dan zebra. Kemudian dari batangnya, misalnya saja batang padi dan batang rumput yang kemudian dimakan sapi dan kerbau. Kemudian ada juga biji-bijian yang dimakan hewan sebangsa burung seperti contoh burung pipit. Kemudian bagian bunganya yang biasanya nektarnya dihisap oleh kupu-kupu dan lebah. Selain tumbuhan, hewan juga dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi hewan lain. Misalnya saja nyamuk dimakan oleh cicak, serangga dimakan oleh katak, kutu dimakan oleh burung jalak, katak dimakan oleh ular, ayam dimakan oleh musang, ikan dimakan oleh beruang. Juga rusa dimakan oleh harimau, kerbau dimakan oleh komodo, zebra dimakan oleh buaya. Berdasarkan uraian tersebut anak-anak, dapat kita ketahui bersama bahwa terdapat perbedaan jenis makanan pada hewan. Hal tersebut mempengaruhi bentuk interaksi antar makhluk hidup yang terjadi di lingkungannya. Berdasarkan sumber makanan, hewan digolongkan menjadi 3, yakni pertama, ada hewan yang memakan tumbuhan saja, misalnya saja kelinci, sapi, rusa, dan burung pipit. Yang kedua, ada hewan yang memakan hewan lain, misalnya saja kucing, harimau, buaya. Dan yang ketiga, ada hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan hewan, misalnya saja ayam dan tikus. Ayam bisa makan biji-bijian, juga bisa makan ikan-ikan kecil. Tikus bisa makan kedelai atau biji-bijian, juga bisa makan daging-daging kecil. Cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga mampu menjadi motivasi untuk anak-anak belajar ke depannya dan jangan lupa membantu orang tua dan tetap tegakkan sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.